Salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu fi yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak atau Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tugu, yang saya hormati pembina Rohis, semua pengajar, guru yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Tugu, yang saya hormati siswa-siswi, dan pada sore hari ini alhamdulillah saya bertemu dengan siswi SMA Negeri 1. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah menjadi hamba-hambanya yang solehah, Allahumma amin. Sholawat salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu fi yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan kita terus meningkatkan takwa Allah, meningkatkan cinta kita, itba kita kepada Rasulullah selama kita hidup di dunia, mendapatkan barokahnya, kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya, Allahumma amin. Para anak-anakku sekalian, kita bersyukur pada sore hari ini bisa bertemu, bermuajahah, bersilaturahim dalam satu kegiatan yang insya Allah kita niati bersama akan membawa berkah, yakni taklim ta'alum, kajian tentang fikih toharoh. Anak-anakku sekalian, kalau kita mengkaji toharoh itu harus digabung dengan nadhofah. Jadi toharoh wan nadhofah. Sama seperti kalau kita mengkaji makanan halal, maka harus digabung juga dengan halalan thayyibah. Jadi tidak hanya halal tapi thayyibah. Kita membahas tentang toharoh atau bersuci, itu juga harus digabung dengan nadhofah. Karena tidak semua barang yang suci itu bersih, higienis, tidak. Sebaliknya tidak semua barang yang bersih itu suci. Sehingga kita contohkan, kalau di tempat ini mungkin ada mohon maaf sperma gitu ya, itu umpama digunakan untuk alas sholat gitu ya, atau baju kita terkena sperma, itu sah atau tidak sholatnya? Jawabnya adalah sah. Karena sperma itu suci. Kalau kita tidak mengatakan itu suci gitu ya, maka kita ini najis, menyentuh. Karena kita itu bahannya apa tuh? Sperma. Lah kalau dikatakan sperma itu najis, kita najis berarti. Suci. Makanya tadi saya sampaikan, kalau alas sholat kita, baju kita ada sperma, sholat kita sah atau tidak? Sah. Tapi itu namanya orang yang tidak nadhofah, tidak bersih, hanya memikirkan toharoh. Kemudian kalau kita mau sholat, tubuh kita bersihkan tanpa wudhu, sholatnya sah atau tidak? Sholat tanpa wudhu tidak sah. Kenapa? Sekalipun badan kita sudah bersih, tapi kita tidak suci. Jadi setiap sesuatu yang bersih itu belum tentu suci. Setiap sesuatu yang suci belum tentu bersih. Maka kedua-duanya harus digabungkan, antara toharoh dengan nadhofah. Ya higienis, ya bersih, ya suci. Ini penting kita sampaikan. Anak-anakku sekalian, sebagai muqaddimah, ini yang harus kita pahami bersama.
ilmu syariat. Karena kalau kita bicara ilmu itu ada dikotominya, ada sekat-sekatnya. Itu kan ada ilmu agama, ada ilmu umum. Kedua-duanya harus berjalan, harus kita raih. Karena orang itu harus menjaga jiwa dan raganya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Maka pendidikan ini harus lengkap. Sehingga tidak ada satu sekolah pun itu yang tidak ada pendidikan agamanya sekalipun umum. Dan tidak ada pendidikan agama yang mengabaikan pendidikan umum. Nah, yang kita bicarakan karena kita bicara tentang ilmu agama, sehingga yang perlu kita sampaikan adalah cakupan ilmu agama atau ilmu syariat. Yang pertama, teman, ada yang namanya ilmu ma yasikhu bihil iman. Itu yang pertama. Jadi ilmu syariat itu cakupannya ada 3 besar. Yang pertama adalah ilmu yang menghantarkan keabsahan keimanan kita. Namanya ilmu tauhid atau ilmu kalam atau ilmu akidah. Makanya saya yakin di sekolahan ini dan kita-kita yang belajar agama, sekolah madrasah di rumah, itu pasti diajari ilmu tauhid, mengenal Allah, mengenal keimanan. Karena ini cakupan ilmu tauhid. Yang kedua adalah ilmu ma tasikhu bihil ibadat wal muamalat wal munakahat wa ghiriha. Yakni ilmu yang menghantarkan keabsahan kita di dalam bertransaksi, di dalam pernikahan, di dalam siasah. Bagaimana siasah yang baik? Ini adalah disebut ilmu fikih. Jadi ada ilmu tauhid, ilmu fikih. Makanya yang sekolah di sini saya yakin di samping tentang tauhid juga diajari tentang fikih. Bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara wudhu, bagaimana hubungan antara anak dengan orang tua, guru dengan siswa, kewajibannya apa. Namanya ilmu fikih. Pernikahan juga diatur. Di negara kita tatbiqus syariah, penerapan hukum syariat itu belum maksimal, tapi sudah banyak. Makanya di pengadilan agama, kemudian di Kemenak itu ada kalau di pengadilan umum ada KUHP, kalau di pengadilan agama ada yang namanya KHI, kompilasi hukum Islam. Di sana ada aturan pernikahan, ada aturan zakat, ada aturan waris dan lain sebagainya. Itu adalah namanya ilmu fikih. Ilmu fik itu ilmu besar. Jadi yang pernah sekolah di madrasah di TPQ, kalau kita belajar Quran tajwid itu bagian dari fikih. Karena orang Islam harus sholat. Sholat ada rukun qauli. Rukun qauli harus dibaca fasih, Fatihah, takbir, tahiyat, sholawat, salam. Kalau di sekolahan madrasah kita kemudian ada syair-syair wujud, kidam, bako, itu adalah bagian dari ilmu akidah, bukan fikih. Jadi inilah kemudian di dalam hadis Rasulullah disebut tentang Islam. Jadi ada iman, ada Islam, tidak boleh dipisah. Laksana sisi mata uang. Keduanya adalah berhubungan erat yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Tidak boleh dipisah. Ada yang ketiga, yakni ilmu ma tasikhu bihi tazkiyatun nafsi anisifatil madmumat wa tahalli bisifatil mahmudat. Yakni ilmu yang menghantarkan kita, pengetahuan yang menghantarkan kita, bagaimana kita bisa menjaga rohani kita, menjaga hati kita.
Satu sisi kita bisa menghiasi diri dengan sifat-sifat yang baik, di sisi yang lain bagaimana kita bisa menghindari sifat-sifat yang tidak baik. Namanya ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Sehingga tidak ada sekolah manapun yang membahas tentang keagamaan itu tidak membahas tentang akhlak. Bagaimana etika masuk masjid, masuk WC, keluar WC, bagaimana etikanya makan, bagaimana kita menghormati orang tua. Semuanya ada di dalam ilmu besar namanya ilmu akhlak atau tasawuf. Yang kemudian di dalam hadis Rasulullah ini disebut dengan ihsan. Makanya manusia itu kalau ingin selamat dunia akhirat, maka kita harus memegang 3 hal ini: iman, Islam, dan ihsan. Jadi tidak cukup salah satunya. Baik, nanti kita perbanyak dialognya. Saya singkat saja. Jadilah manusia yang lengkap. Jadi kita itu harus menjadi manusia yang lengkap, yang utuh. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi teman-teman sekalian, sudah tepat panjenengan saat ini bersekolah. Jadi kita harus terus belajar. Karena kata Rasulullah, semuanya harus didasari ilmu kalau ingin sukses. Barang siapa ingin sukses dunianya, maka dia harus mengenyam ilmu yang setinggi-tingginya. Barang siapa ingin sukses akhirat, maka alatnya juga ilmu. Ingin sukses kedua-duanya, infrastruktur yang paling pokok adalah ilmu. Maka kita harus semangat ini ya, jadi ilmu. Yun sewu, saya ini saat ini hadir di sini ya karena saya sedikit punya ilmu. Betul. Kalau nggak punya, kira-kira saya tidak diundang oleh pembina Rois. Dan ilmu ini memang Masya Allah. Saya ini kan belum pernah sekolah SMA. Makanya tadi dibaca kurikulum vitae saya itu kan saya cuma SMP. Selebihnya saya itu mondok. SMA saya tidak, apalagi saya kuliah tidak. Tapi mungkin karena saya dianggap bisa otodidak mungkin begitu, untuk meraih pengetahuan umum saya, sehingga saya dipercaya untuk menjadi dosen. Itu 2006 itu dosen S1. Lah sejak 2020 saya kemudian diminta untuk menjadi dosen pasca sarjana. Ini kan aneh, wong SMA saya tidak pernah. Dan saya biasa teman, sekali saya nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, saya nggak pernah kursus. Tapi kalau hanya bicara di hadapan orang-orang sukses yang ada di Malaysia, di Brunei ya, di Singapura, di Thailand, saya pernah semua. Jadi yang penting saya tidak pidato. Kalau pidato saya butuh teks, baik bahasa Arab atau bahasa Inggris. Tapi kalau saya kejar bincang-bincang, saya itu sangat pede. Karena kalau bincang-bincang ini kan sudah nggak pakai kaidah, nggak pakai aturan-aturan bahasa Inggris itu. Bahasa Arab apalagi, sama sekali nggak pakai aturan. Jadi salah nih buat nopo-nopo. Nah, saya bisa. Kemarin saya umroh ya 36 hari yang lalu. Di sana ya biasa saya ngomong bahasa Arab itu dengan siapa aja itu. Lah, ini saya hanya ingin tahadus bin nikmah biar menjadi stimulan bagi teman-teman sekalian. Jadi kalau pengen sukses, kita harus punya ilmu. Yakinlah itu. Ini penting ya. Dan ternyata bisa saja orang sukses itu mungkin dikatakan kalau ukuran ini saya sudah sukses tanpa gelar. Jadi ternyata orang sukses itu kadang tanpa gelar, tidak butuhkan itu. Nah, ini falabudalil akil ini begini.
Jadi kalau kita itu pernah sekolah agak mendalam tentang hakikat dengan thariqah, kita belajar tasawuf itu, maka jangan sampai kita meninggalkan syariat. Jadi syariat itu kalau tidak dibarengi hakikat itu juga atilah, kosong. Lah hakikat itu kalau tidak dibarengi syariat juga batal. Hakikat itu apa teman-teman sekalian? Ya hakikat hidup, inti dari inti. Tapi nggak boleh orang hanya mengambil intinya saja, tidak bisa. Coba, setiap segala satu ada intinya. Kalau sholat itu intinya apa? Inti sholat adalah mengingat Allah. Tapi orang tidak cukup hanya kalau ingin sholat mengingat Allah saja, tidak cukup. Tapi kita harus mengikuti aturan sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Jadi ada takbir, ada macam-macam. Nah, termasuk harta benda. Kalau kita bicara hakikat, harta benda itu kan semuanya milik Allah. Kita juga milik Allah, itu hakikatnya. Ya, tapi nggak boleh orang hanya berpijak pada hakikat. Kalau kita hanya memegang hakikat saja, lah HP jenengan saya ambil nggak apa-apa, karena itu kan bukan milik kalian, milik Allah kan. Siapa saja bisa mengambil, nah rusak. Makanya harus digabung dengan aturan, namanya syariat. Inilah yang disebut kullu syariatin bila hakikatin atilah, wa kullu hakikatin bila syariatin batilah. Kemudian tasawuf harus digabung dengan fikih. Fikih digabung dengan tasawuf. Tadi disiplin 3 tadi. Jadi kalau kita itu ingin beribadah, bermuamalah, maka jangan sampai kita meninggalkan tasawuf hanya memegang fikih. Fikih juga tidak bisa disendirikan dengan tasawuf. Nah, bagaimana implementasinya? Begini, tadi sudah saya singgung. Orang itu kalau sholat di bajunya ada spermanya, itu hukumnya sah karena sperma adalah suci, sperma manusia. Tapi ini namanya berfikih saja, dia tidak bertasawuf, tidak berakhlak. Kenapa? Karena orang sholat itu adalah kita menghadap yang maha pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kita menghadap pembina rois, guru saja kita sangat macak necis gitu, wangi. Loh ini kita mau menghadap Allah ini nggak main-main. Masa ya rukuhnya ada gambar pulaunya. Jadi ini penting menggabungkan di antara tasawuf dan fikih. Ini penting. Jangan sampai kita hanya berfikih tanpa tasawuf. Satu lagi saya contohkan orang yang berfikih tapi tidak bertasawuf. Auratnya auratul rajul fi shalah. Auratnya laki-laki di dalam sholat. Itu batasannya apa coba? Laki-laki di atas lutut, di bawah pusar. Jadi ma baina surah wa rubbah. Lah coba. Tapi ketika orang ini sholat hanya pakai sarung, sarungnya atas lipatannya ada di depan pusar, bawah hanya di sarung yang bagian bawah hanya di bawah sedikit lutut. Pertanyaannya, sah atau tidak sholatnya? Sah. Tapi orang ini namanya tidak berakhlak, tidak bertasawuf, tidak beretika. Loh masa menghadap ketua RT aja macake necis gitu. Bagus. Loh ini sing dihadapi Allah nih. Masa ya hanya menutup antara pusar dengan lutut. Namanya ini berfikih, ya sah sholatnya. Tapi dia tidak berakhlak. Makanya harus menggabungkan keduanya. Ya beretika, berakhlak, ya juga harus berfikih, mengikuti aturannya.
kita masuk ke toharoh. Toharoh, pengertian toharoh. Ini insya Allah teman-teman sekalian, karena sudah SMA ini tidak boleh tidak tahu tentang definisi toharoh. Toharoh itu meliputi menghilangkan najis, menghilangkan hadas besar, menghilangkan hadas kecil. Itu toharoh. Jadi izalatun najasah wa izalatul hadas, menghilangkan najis, menghilangkan hadas. Hadas ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil hilang dengan wudhu, hadas besar dihilangkan dengan mandi wajib. Mandi ini penting. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang harus kita pahami sebagai muslim muslimah. Nah, yang mewajibkan mandi harus dipahami, syarat-syarat mandi harus dipahami. Ya. Ada syarat-syarat mandi. Kemudian istinja. Nah, teman-teman sekalian, istinja itu kalau primitif dulu itu pakai batuan atau yang semakna, bisa menggunakan air. Jadi alatul istinja itu ada dua. Nah, dimana kalau sekarang itu jangan sampai kita menggunakan batu karena tidak higienis, tidak bersih. Dan kita tidak menggunakan batu, tapi kita tidak menafikan bahwa istinja pakai batu dan semaknanya itu tetap sah, tetap boleh. Tapi secara akhlak ya, secara peradaban, kita sudah ada di 5.0, betul. Era kita adalah 5.0 ya, 5.0. Jadi itu era kita. Jadi sangat aneh kalau kemudian ya, kita itu masih berperilaku tidak bersih. Ya kecuali di tempat-tempat tertentu. Karena kita sudah ada di era 4.0 atau 5.0. Jadi sudah luar biasa ya. Nah, apa yang dimaksud dengan tempat-tempat tertentu yang kemudian itu masih dianggap relevan di dalam istinja? Yang perlu dipahami itu batu dan semaknanya. Saya tadi selalu bilang begitu. Batu yang semaknanya ini teman-teman, kalau dalam kajian fikih kita adalah pertama benda padat. Alat istinja non air itu pertama benda padat. Yang kedua suci, barangnya suci. Yang ketiga karakternya bisa menyerap atau menghilangkan najis. Yang keempat adalah tidak dimuliakan. Tidak dimuliakan. Yang kelima apa? Kurang satu tadi. Jadi benda padat, kemudian suci, karakternya bisa menghilangkan najis, kemudian tidak dihormati, kurang satu. Jadi suci sudah tadi, sudah. Mestinya kurang satu, wong 5. Nah, bisa kalau ingin tambahin, tidak menimbulkan efek samping, tapi itu menjadi bukan menjadi syarat sahnya, tapi menjadi syarat bolehnya. Nah, sehingga tisu-tisu yang ada di bandara, yang ada di pesawat, itu memenuhi syarat atau tidak untuk istinja? Pertanyaannya, tisu yang ada di bandara-bandara, yang ada di pesawat, memenuhi syarat tidak untuk istinja? Memenuhi syarat. Karena dia pertama benda padat, yang kedua suci, yang ketiga punya daya serap dan daya menghilangkan,
Yang keempat, tidak dimuliakan. Tidak dimuliakan itu kalau tisu tidak ada lafadz Allah, tidak ada lafadz Muhammad, itu namanya tidak dimuliakan. Kemudian ada lagi, kalau ada pertanyaan, Trenggalek itu kan dulu terkenal kota gaplek ya, mungkin sampai saat ini. Orang istinja itu pakai gaplek itu sah atau tidak? Sah. Jawabannya salah. Tidak sah, tidak boleh. Kenapa? Benda padatnya memenuhi syarat, ya kan? Sucinya memenuhi syarat. Daya resap, daya menghilangkannya punya. Tapi dia dimuliakan. Loh, itu makanan kita kok. Ini harus dipahami seperti ini ya. Nah, contoh lagi. Kalau ada kotoran sapi kemudian kering, boleh nggak ini digunakan untuk istinja? Apa? Tidak suci, betul. Dia barang najis. Termasuk istinja pakai undi-undi, mama. Itu jadi ya keren itu. Tapi apa? Dimuliakan. Maka tidak boleh. Itu istinja. Jadi ini yang harus kita pahami. Saya hanya ingin menghantarkan pengetahuan panjenengan bahwa di tempat-tempat tertentu, sekalipun dunia peradaban ini terus maju, itu ada tisu. Nah itu. Jadi saya hanya ingin menyimpulkan dan memberikan satu penjelasan. Tisu yang ada di pesawat, tisu yang ada di bandara-bandara itu memenuhi syarat untuk istinja. Baik istinja kencing maupun istinja dari BAB. Tapi ada syaratnya lah ya. Syaratnya yang berkaitan dengan posisi najis itu tidak sampai keluar dari tempat biasanya. Kalau sudah kemana-mana tidak boleh. Jadi umpama kencingnya ada yang mengenai paha umpama. Lah yang di paha itu sudah tidak boleh, dihilangkan dengan tisu. Orang birak, kalau biraknya ada yang sampai ke pantat, nah ini sudah tidak boleh. Jadi harus di tempat biasanya. Ini pengetahuan yang lebih dalam lagi. Menghilangkan najis, ini juga harus dipahami teman-teman sekalian. Insya Allah sangat memahami. Najis itu ada ainiyah, ada hukmiyah. Itu kalau kita lihat dari bentuknya. Kalau dari kualitas najisnya ada mukhaffafah, mutawasithah dan itu harus dipahami. Nah, aplikasinya ini ada yang menarik kalau ketika kita bisa memahami itu. Najis hukmiyah, najis ainiyah. Aplikasi yang paling berguna pemahaman tentang najis ini, yakni hukmiyah dan ainiyah. Itu ketika kita punya masalah di musola ini atau masjid ini. Ketika bersih barusan dipel ya beberapa hari yang lalu, dilalah kersane ngalah gitu. Ada ayam yang nelek di sini ya, di depan ini. Apa yang harus kita lakukan yang memenuhi aturan syariat tapi juga efektif? Ada yang bisa menjawab? Apa yang kita lakukan ketika di musola depan ini ada tentu di lantainya ya, ada tai ayam. Nah, coba yang paling efektif, murah dan memenuhi syarat. Ayo, kira-kira gimana? Digosok, betul. Secara teori artinya apa digosok itu? Apa coba? Disucikan? Bukan. Tentang pengetahuan ini. Dibersihkan ya tentu wong najis ya dibersihkan, tapi kan harus memenuhi aturan. Iya. Dibersihkan apanya? Pakai apa? Pakai air. Pakai lap. Nah, itu hampir benar, tapi maksudnya adalah begini. Yang paling efektif adalah memindah status dari najis ainiyah dipindah ke najis hukmiyah. Itu yang betul. Karena kalau tidak begitu ini najis selamanya. Umpama dilap saja, dilap ketika bersih sudah kita kasih air tanpa air mengalir. Ini belum tentu berhasil. Kenapa? Belum tentu ini menjadi hukmiyah kalau tidak tahu. Coba apa najis hukmiyah itu coba? Najis hukmiyah adalah
najis yang tidak ada jirimnya dan tidak ada sifat-sifat najis. Baunya tidak ada, warnanya tidak ada, rasanya tidak ada. Makanya tidak gampang ini kemudian yang penting dilap dianu. Loh kalau baunya masih ya tidak boleh, tidak bisa suci. Sekalipun kemudian kita kasih air. Karena sesungguhnya ini adalah aplikasi kita untuk memindah hukmi ainiyah ke hukmiyah. Lah caranya ya harus hilang betul. Jadi dihilangkan betul sampai baunya tidak ada, bentuknya tidak ada, rasanya kira-kira tidak ada, karena tidak dianjurkan untuk merasakan. Ya, jadi ini teman-teman yang efektif ini. Jadi sudah betul itu kita hilangkan, biasanya pakai kulit kelapa ya, yang paling daya serapnya bagus ya. Kemudian karakter menghilangkannya juga cepat. Nah, kalau sudah bersih betul, tidak ada sifat-sifatnya, baru kita kasih air. Karena najis hukmiyah itu tidak harus mengalir, cukup tempat yang terkena najis itu ada air yang menutup, itu sudah cukup. Kita ke wudhu. Wudhu insya Allah kita semua sudah tiap hari melaksanakan, tidak perlu kita sampaikan. Kesunahan wudhu silahkan diamalkan. Kalau tidak semuanya, paling tidak sebagian kesunatan-kesunatan itu. Dan tentu saya tidak akan menyampaikan di sini karena ini sudah gede semua ini. Nah, ini saja perhatian kita. Kesalahan umum di dalam bersuci. Jadi ada kesalahan-kesalahan umum di dalam bersuci. Yang pertama adalah kesalahan-kesalahan umum. Umum ini karena banyak yang melakukan dalam wudhu. Itu paling tidak saya simpan itu, saya amati ada 4. Yang pertama ini, tidak menghilangkan dulu bedak atau alat kosmetik yang lain sebelum wudhu, sehingga berpotensi menyebabkan berubahnya sifat air. Lah ini teman-teman, ini kan cewek-cewek dan cantik-cantik semua, muda-muda semua ini kan. Nah, ini harus diperhatikan ketika dari rumah atau tadi sebelum kita wudhu menggunakan alat-alat kosmetik, maka ketika mau wudhu jangan ambil air wudhu dulu, dihilangkan dulu. Karena syarat orang wudhu airnya kan harus mutlak. Mutlak itu angkoyidin, tidak berubah. Sekalipun perubahannya karena benda suci, sekalipun perubahannya ketika air ini kita gunakan. Betul? Nah makanya kalau kemudian kita wudhu ini belum kita hilangkan ya, bedak, gincu ya. Banyak yang bergincuan atau tidak? Kalau tidak beribu kita Kartini dan jadi manten nggak usah. Karena laki-laki nggak seneng orang terlalu ya. Jadi senengnya itu yang alami-alami. Betul ini ya. Jadi rahasia laki-laki saya ungkapkan ke jenengan. Maka air ini kalau kemudian langsung kita gunakan membasuh, maka dia akan terkena bedak, terkena lipstik, terkena celak, maka menjadi air yang berubah. Makanya yang telaten ketika mau berwudu itu dihilangkan dulu. Jadi dihilangkan dulu tanpa diniati wudu, kemudian baru kita mengambil air. Yang kedua, dalam mengusap sebagian rambut kepala, yang diusap adalah rambut yang sudah keluar dari batasan kepala. Ini juga kesalahan umum. Teman-teman sekalian, di dalam wudhu itu yang kemudian diabadikan Allah di dalam Al-Quran, itu kan wamsahu biru'u sikum, wamsahu biru'u sikum. Jadi mengusap kepala. Ru'us itu kepala, bukan rambut.
Ya, jadi ru'us itu adalah jamaknya roksun, kepala. Sehingga kalau ada orang gundul itu ya, kok malah bertanya, saya itu kalau wudhu gimana? Waktu mengusap kepala itu, kepala saya gundul gitu ya. Loh, ya itu justru yang tepat. Karena yang diusap aslinya adalah kepala, bukan rambut kepala. Lah, apakah rambut kepala boleh diusap? Boleh, sebagai ganti kepala. Makanya ketika dia mengusap rambut harus yang ada di batas kepala. Karena rambut itu mengganti kedudukannya kepala. Bisa dipahami? Jadi yang diusap itu harus ada di batas kepala. Bagaimana kemudian kita mengukur bahwa rambut itu sudah keluar dari batas kepala? Maka harus jujur, yang nasiyah, yang bunbunan itu ditarik ke depan. Kalau dia sudah melewati batas kepala, batas kepala adalah batas tumbuhnya rambut kepala, namanya bawahan ini kening. Maka kalau sudah jadi kening, itu sudah keluar batas kepala. Yang kornen adalah dua tanduk. Kalau kita hewan, dua tanduk ini harus ke samping. Ketika ini kita istirsalkan, kita tarik, sudah melewati batas kepala, jadi sudah ada di area telinga ini, namanya sudah di luar batas kepala. Yang belakang juga begitu, ditarik ke belakang. Karena kalau tidak berkeadilan, yo yang sini di sini ya tentu sekalipun panjang belum keluar, ya tidak begitu. Tapi yang depan ditarik ke depan, yang samping-samping, yang belakang-belakang. Nah, saya lihat ini ibu-ibu, ya, remaja-remaja putri ketika saat mengusap kepala, dia mengusap rambut sebagai ganti dari kepala. Ini kok kadang ngeten. Jadi dulu tahun 90 sampai 2000 lah, itu kan ada tren. Jadi perempuan itu ada beberapa helai yang dilepas, sekalipun dia berkerudung, karena memang tren pada saat itu sudah hilang sekarang sudah. Kalau dulu wah semakin cantik memang. Jadi ada beberapa helai itu yang ini. Nah, itu ya banyak karena dia menganggap itu mahkota, ya, rambut itu mahkota. Kalau dia nanti wudhu ini akan bisa rusak. Akhirnya dia yang diusap ini. Jadi bagian rambut yang tidak diikutkan teman-temannya ini gitu ya. Lah demikian pula mas-mas juga sama. Jadi kalau dia begini yang diusap di sini ya sudah, namanya dia mengusap rambut tapi sudah keluar batas kepala. Rambut saya hampir putih semua, tapi insya Allah saya masih muda. Ya pede aja. Nomor 3 bisa dipahami ya kesalahan. Nomor 3, air yang menetes dari basuhan wajah ini masuk ke dalam air yang ada di tangan ya. Lah sehingga apa? Berpotensi menjadikan air ini mustakmal. Mustakmal itu apa? Air yang sudah terpakai. Namanya mustakmal. Sehingga teman-teman sekalian, ketika kita wudhu itu dengan cara mengambil air dengan kedua tangan, maka untuk basuhan pertama ya, kemudian cabukan kedua, pengambilan kedua, ini jangan terlalu dekat dengan wajah. Kalau dia dekat dengan wajah, maka air bekas yang digunakan untuk basuh wajah ini kan netes ke sini. Betul. Lah akhirnya terjadilah pelanggaran teori. Air yang ada di tangan yang sedemikian sedikit terkena air mustakmal dari wajah. Maka ini menjadi mustakmal. Kita gunakan untuk membasuh yang kedua atau untuk meratakan basuhan yang pertama. Ini tidak sah akhirnya. Bisa dipahami? Sah. Ya, yang baik gimana? Yang baik kalau pancuran itu wajah kita yang langsung mendekat. Kalau kita di jeding itu, di kolah
Ya kalau kita ingin langsung silem ya monggo. Kalau pakai air, pakai tangan, maka yang penting jangan sampai ini kemudian posisinya di sini. Tapi ya begini, diusahakan begini. Atau pakai cibuk kemudian dari atas. Ini lebih aman. Ya. Yang keempat, tidak menghilangkan sesuatu yang bisa menjadi penghalang sampainya air pada anggota yang dibasuh, seperti cat, lem, kosmetik yang tebal. Ini harus dipahami juga. Jadi orang mandi, orang wudhu itu kan harus air sampai ke kulit, betul? Tidak boleh ada penghalang. Lah kalau ada penghalang namanya nanti air tidak sampai karena terhalang. Maka penghalangnya ini harus dihilangkan. Lah penghalang ini cat ya. Kemudian mungkin kosmetik yang terlalu tebal, lem ya. Ini bisa menghalangi. Nah, kalau sekedar warna itu tidak apa-apa. Seperti hina atau heina. Hina itu pewarna. Enggak masalah. Ya. Tapi sekali lagi ada sebagian produk henna itu yang karakternya seperti cat. Maka ini kita hindari. Biasanya murah. Jadi henna itu kalau murah itu tidak sekedar warna, tapi ain. Kemudian barusan kita umpama meresi kunir, ya tahu ya, pewarna pakaian dan seterusnya. Itu namanya warna. Jadi bukan penghalang. Kalau pewarna bukan penghalang. Nah, apa batasan fikihnya? Kalau itu sekedar warna, bukan ain, bukan benda. Kalau di fikihnya batasannya begini. Sesuatu yang menempel itu kalau kita kerik dengan semacam silet premes gitu ya. Itu kalau tidak ada yang rontok atau ada yang rontok tapi yang rontok disertai dengan kulit ari kita, maka itu namanya sekedar warna. Ya, sampean coba aja kalau kena sumbo, ya, kena kunir, kuningnya kunir. Kalau kita kerik ya nggak ada yang rontok, nggak ada. Kalau rontok itu pasti bersama dengan kulit ari, betul? Heina juga begitu. Hina ya, bukan heina. Kalau heina itu kan temannya anjing, betul? Heina, hina ya. Nah, kalau cat itu adalah penghalang. Ya coba kita buktikan. Kalau jenengan kena cat, jenengan kerik pasti ada yang rontok. Yang rontok ya catnya itu, betul? Nah itu pembeda antara sekedar warna dengan cat, penghalang. Ini harus diperhatikan ketika kita wudhu, maka harus dihilangkan dulu. Berikutnya adalah dalam mandi, kesalahan-kesalahan umum dalam mandi. Insya Allah sampai jam 3 ya. Dan nanti selebihnya kita diskusi sampai jam berapa Bapak? Sekawan. Jam sekawan. Wah, keren. Berarti nanti ada diskusinya 1 jam. Ya apa-apa. Dalam mandi, pertama tidak menghilangkan dulu bedak alat kosmetik sama ya, seperti kesalahan-kesalahan umum di dalam berwudu. Karena bisa merubah sifat-sifatnya air. Yang kedua, tidak hati-hati dalam menggunakan sabun sampo yang kadang masuk dalam jeding yang berpotensi merubah sifat-sifatnya air. Jadi teman-teman sekalian, yang paling aman mandi besar itu adalah tidak menggunakan air kolah, tapi air yang langsung mengalir dari pompa air ya, dari PDAM, itu yang paling aman. Tapi bukan berarti yang pakai jeding itu tidak sah, tetap sah. Dan tidak butuh 2 kolah. Ini yang harus dipahami. 2 kolah itu dibutuhkan apabila orang bersuci itu airnya masuk kembali. Nah kalau itu memang harus 2 kolah. Tapi kalau tidak ada yang kembali, tidak terkena najis, maka sekalipun kurang 2 kolah aman. Nah, namun demikian, kalau kolah ini tidak besar,
kemudian kita mandi itu biasanya ya pakai sampo sabun. Ini teman-teman ini pasti sering mandi wajib ini, tidak seperti laki-laki. Karena setiap bulan kan punya tamu ini. Ya. Nah, maka yang harus diperhatikan adalah sampo sabun busa-busanya itu tidak masuk ke kolam. Tidak masuk ke kolah, tidak masuk ke jeding. Kenapa? Kalau masuk ya silakan dicek yang baunya itu asalnya netral. Kalau terkena busa saja ya, satu bola tenis itu, saya yakin baunya sudah sampo ini, betul? Kalau kena busa sabun, akhirnya baunya sabun. Padahal air itu yang dimaksud air berubah, dikarenakan benda suci yang menghalangi keabsahan untuk bersuci itu berubah salah satu sifat-sifatnya. Salah satu sifat dari air itu adalah ya warna, bau, dan rasa. Nah ini teman-teman. Jadi saya ulangi, kesalahan umum adalah ketika orang yang mandi tidak berhati-hati di dalam menjaga kemutlakan air. Di antaranya banyak busa yang masuk ke kolah atau ke jeding sehingga airnya berubah. Yang keempat, kesalahan umum adalah kurang memperhatikan kapasitas air sehingga rawan menjadi mustakmal. Jadi ini penting banget. Oleh sebab itu kalau teman-teman ini di rumah ayah ibunya belum membuat satu settingan yang tepat gitu ya, kelak ketika sudah berumah tangga harus membuat bagaimana settingan air di dalam MCK di dalam kamar mandi itu tepat. Apa teman? Jangan sampai ukurannya kurang dari 2 kolah. Yang baik berkolah-kolah. Yang baik juga kalau pakai kolah juga di WC-nya itu digabung jadi satu. Jadi bisa yang paling bawah itu ada dipakai sambungan paralon atau semacamnya. Jadi tidak harus sambung ini sambung penuh ya, bisa disambung dengan pipa dan seterusnya. Fungsinya apa? Memperbanyak kuantitas air, kapasitas air biar tidak cepat rusak. Kalau kena najis tidak gampang najis. Karena kalau air lebih dari 2 kolah itu kalau kena najis, kaidahnya apa? Bila berubah najis, bila tidak najis. Lah semakin banyak air, ini kalau hanya kena tai cecak ya, tai ayam asal nggak gede-gede, wah tidak ngefek. Kena sampo nggak ngefek, kena air mustakmal nggak ngefek. Ini penting ya. Jadi kelak zaman harus begitu. Lah sama di rumah saya. Jadi saya karena saya memahami seperti ini, ya saya buat agak besar kolahnya, kemudian saya sambung dengan yang di WC. Menjadi besar kapasitasnya. Nggak gampang butek ya, awet ya. Adus ya mau warem gitu. Kena najis ya kalau nggak banyak ya nggak ngefek. Ini penting. Jadi memperhatikan kapasitas air. Yang kelima adalah tidak menghilangkan sesuatu yang bisa menjadi penghalang sampainya air ke dalam bagian-bagian ini tubuh yang dibasuh. Kurang satu tadi ya. Ini yang paling penting ini. Jadi ada satu poin yang penting yang kemudian belum saya sampaikan. Yang nomor 3 itu kurang memperhatikan anggota-anggota badan yang wajib dibasuh, yang posisinya ini rawan dilupakan. Teman-teman sekalian, anggota tubuh kita itu yang rawan tidak terbasuh itu paling tidak ada 3 kalau jenengan. Kalau saya 2, kalau jenengan 3. Pertama adalah telinga yang bagian dalam, yang kedua adalah dubur, yang ketiga adalah kubul. Makanya kalau jenengan 3, kalau laki-laki hanya 2. Telinga dalam dan dubur. Kalau perempuan tambah 1 dan kubul. Kubul itu adalah jalan depan. Nah, mana aturan bahwa itu harus dibasuh dan mana aturannya atau definisinya anggota itu tidak wajib dibasuh?
kaidahnya adalah kalau kubul dan dubur itu orang jongkok. Jadi kalau jenengan duduk ya, seperti orang di WC itu ya. Yang penting WC-nya bukan WC yang WC duduk ya, tapi WC yang nongkrong ya. Kalau kelihatan namanya itu anggota dohir. Jadi kalau itu kelihatan itu anggota dohir. Kalau tidak kelihatan itu anggota batin. Sehingga kalau itu anggota dohir, ketika mandi besar, panjenengan mandi jinabat, itu harus kena air. Lah telinga itu juga begitu. Kalau telinga ini kalau tidak disentuh, insya Allah tidak kena air. Nah, kaidahnya adalah ini. Ketika kita lihat, kelihatan semua ini. Kita lihat dari samping. Lah oleh sebab itu ketika kita mandi jinabat, coba telinga ini dibasuh khusus. Karena kalau tidak dibasuh khusus, kapan masuknya? Dari atas juga nggak bisa masuk sendiri, betul? Dari belakang nggak bisa, dari depan juga nggak bisa. Dari samping jarang orang mengguyur anggota tubuh dari samping, ini juga jarang. Karena pasti akan madharati masuk ke telinga. Dan itu biasanya sakit. Oleh sebab itu dibaca khusus, caranya kita ambil air, kemudian kita sentuh. Kita sentuh khusus. Kalau ini lupa, ya tentu mandi kita tidak sah. Mandi kita tidak sah, bagaimana sholat kita? Karena bersuci kita tidak sah. Bagaimana kita kemudian membaca Al-Quran? Jadi dampaknya ini panjang, akibatnya itu panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara membasuh kubul dan dubur? Harus ada session khusus, teman-teman. Ketika kita mandi itu jongkok, lalu kita menyampaikan air ke anggota kubul dan dubur itu. Sehingga saya pastikan orang itu kalau mandinya berdiri terus mulai awal sampai akhir, wah itu pasti duburnya tidak akan terbasuh. Lah bagaimana terbasuh? Kan tertutup itu kalau kita berdiri itu, betul? Demikian pula yang depan, yang kubul. Jadi harus disentuh secara khusus. Bahasa kita itu cewok lah gitu ya bahasanya. Jadi harus ada session seperti orang cewok. Bisa dipahami ya? Ini adalah kesalahan-kesalahan umum yang terjadi di antara kita sekalian, yang harus diperhatikan.